Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Triuni Rahayu, NIM 40421035, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian fenomenologi yang termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian fenomenologi diartikan sebagai studi mengenai pengalaman langsung. Menurut Abdus Samad tahun 2021, penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam hidupnya, termasuk pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Abdus Samad tahun 2021 menyatakan bahwa dalam penelitian fenomenologi, peneliti bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana setiap orang memberi makna terhadap segala sesuatu dan kehidupan yang dijalaninya. Jadi, penelitian fenomenologi adalah studi tentang pengalaman langsung yang bertujuan mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman berdasarkan kesadaran individu dilakukan dalam situasi alami tanpa batasan. Penelitian fenomenologi juga bertujuan mendeskripsikan dan menafsirkan pengalaman hidup seseorang, interaksi dengan orang lain, dan lingkungan, serta menjawab pertanyaan tentang bagaimana setiap orang memberi makna pada kehidupan. Selanjutnya, saya akan memaparkan metodologi penelitian fenomenologi. Yang pertama, ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian fenomenologi dilakukan dalam suasana yang alami, tanpa ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Abdus Samad tahun 2021, penelitian fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan, termasuk saat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Tempat penelitian dipilih sebagai lokasi di mana ditemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin dikaji. Sedangkan waktu penelitian merupakan periode yang dibutuhkan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Secara umum, penelitian fenomenologi membutuhkan alokasi waktu yang fleksibel, seperti penelitian kualitatif lainnya. Diperlukan waktu yang cukup bagi peneliti untuk memahami pengalaman partisipan secara mendalam dan agar penelitian menjadi kaya makna. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi penting untuk memilih lokasi penelitian yang tepat dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk mewawancara mendalam agar dapat lebih memahami pandangan partisipan terhadap subjek yang diteliti dengan lebih baik dan mendalam. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah pengungkapan, pemeriksaan, dan pemahaman terhadap suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Menurut Creswell, fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang di dalamnya peneliti menggambarkan pengalaman manusia terhadap suatu fenomena tertentu. Maka dari proses ini, peneliti mendeskripsikan gejala yang berasal dari pengalaman-pengalaman subjek. Fenomenologi memiliki 3 konsep utama, yaitu peristiwa tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rangkaian peristiwa. Fenomenologi merupakan akar metode penelitian kualitatif yang berfokus pada data abstrak dan simbolik, serta bertujuan memahami gejala sebagai kesatuan utuh dan masalah disebabkan oleh pandangan subjek,
sehingga subjek yang berbeda pengalaman akan memahami gejala yang sama dengan pandangan yang berbeda. Menurut Jaya tahun 2021 halaman 123. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk memahami fenomena beserta konteks khas dan unik yang dialami individu. Fenomenologi memiliki 3 konsep utama. Peristiwa tidak berdiri sendiri. Fenomenologi merupakan akar metode penelitian kualitatif dan masalah disebabkan oleh pandangan subjek. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Strategi ini dipilih karena pertimbangan peneliti yang memerlukan data dan informan dengan tujuan tertentu. Pemilihan sumber informasi penelitian fenomenologi ini dilakukan dengan menggunakan strategi purposive sampling. Strategi ini dipilih karena peneliti merasa membutuhkan informasi dari informan untuk tujuan tertentu. Informan dipilih berdasarkan fakta bahwa mereka familiar dengan data yang diteliti dan dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai peristiwa yang diteliti. Menurut Creswell, dalam penelitian fenomenologi, populasi penelitian tidak berdiri dari sekumpulan objek atau individu secara luas, melainkan berdiri dari unit of meaning atau unit pemaknaan, yaitu individu-individu yang telah mengalami fenomena yang akan diteliti secara langsung. Creswell juga menekankan bahwa jumlah sampel dalam penelitian fenomenologi harus cukup untuk memperoleh kedalaman pemahaman tentang fenomena yang diteliti, namun tidak terlalu banyak sehingga dapat menghambat analisis yang mendalam. Dengan demikian, penentuan populasi dan sampel dalam penelitian fenomenologi berfokus pada individu-individu yang telah mengalami fenomena secara langsung dengan jumlah sampel yang fleksibel berdasarkan tercapainya saturasi data. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Pada umumnya, fenomenologi menggunakan teknik purposeful sampling, di mana setiap orang mempunyai pengalaman tentang fenomena yang sedang diteliti, berhak untuk menjadi partisipan. Menurut Creswell tahun 2015 halaman 209, aktivitas-aktivitas pengumpulan data dalam pendekatan fenomenologi adalah 1. Beragam individu yang mengalami fenomena. 2. Menemukan masyarakat yang mengalami fenomena tersebut. 3. Menemukan individu yang mengalami fenomena tersebut, suatu sampel, kriteria, dan wawancara dengan 5 hingga 25 orang. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Dapat berbentuk wawancara terbuka atau semi terstruktur. Proses wawancara direkam dan pada umumnya dilakukan lebih dari 1 kali untuk melengkapi atau memvalidasi data yang diperlukan. Jenis pengumpulan data kualitatif adalah pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi. Rianto, tahun 2007 halaman 69. 3 teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi atau partisipasi peneliti, dan penelaahan terhadap dokumen tertulis. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Terdapat beberapa instrumen untuk mengumpulkan data pada penelitian fenomenologi. Pertama ada wawancara, yaitu untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung. Wawancara pada penelitian fenomenologi adalah in-depth interview atau wawancara yang mendalam. Nuryana Parwita Utari tahun 2019 halaman 21 menyatakan bahwa fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Kedua ada observasi. Pada penelitian fenomenologi adalah close observation. Pada close observation, observasi secara langsung dengan menemukan pengalaman hidup seseorang. Ketiga yaitu buku harian, jurnal, dan catatan. Buku harian sebagai refleksi atas pengalaman hidup seseorang. Paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian fenomenologi meliputi wawancara untuk
Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian fenomenologi meliputi wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dan memahami makna fenomena bagi individu. Observasi partisipatif untuk menemukan pengalaman hidup seseorang secara langsung, serta buku harian, jurnal, dan catatan sebagai refleksi atas pengalaman hidup. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi data analisis atau dikenal dengan istilah FDA. Analisis data jenis ini dilakukan di lapangan atau bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang sesudahnya. Analisis data digunakan untuk mempertajam dan menyempurnakan temuan guna mentransformasikan data menjadi data yang terstruktur dan lebih bermakna. Dengan kata lain, analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dan menjadikan data yang diperoleh mudah dipahami dan berguna. Analisis data dapat diartikan sebagai proses pencarian dan pengumpulan data secara berurutan, sesuai dengan kategori data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan, dan penelitian lapangan, dokumen seperti ringkasan data resmi, dan dokumen pengungkapan lainnya. Analisis ini menekankan bahwa untuk memahami sebuah fenomena, seseorang harus menelaah fenomena itu apa adanya. Menurut Creswell tahun 2018, prosedur analisis data kualitatif berpendekatan model penelitian fenomenologi, yaitu langkah prosedur analisisnya mengikuti prosedur yang sistematis yang bergerak dari satuan analisis yang sempit menuju satuan unit analisis yang luas. Kemudian menuju analisis deskriptif, yang detail dan merangkum dua unsur analisis data tentang apa dan bagaimana mereka mengalaminya. Kemudian yang terakhir ada teknik keabsahan data. Setelah data terkumpul, peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta informasi yang diperoleh dari peneliti yang dapat mengujinya. Sebelum peneliti menulis laporan atas ketemuannya, keabsahan data bisa diperoleh dengan cara melakukan proses pengumpulan data yang tepat. Cara yang paling umum digunakan adalah triangulasi. Proses triangulasi diartikan sebagai proses untuk mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber dan referensi berbeda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik yang paling umum digunakan dalam triangulasi adalah dengan melakukan cross-check dengan menggunakan sumber lain. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan: sumber, metode, penyidik, dan teori. Menurut Herdiansyah tahun 2010 halaman 143. Teknik triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan pembandingan, kemudian dilakukan cross-check agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiono tahun 2014, triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. Data yang diperoleh dan diolah sebagai informasi yang memiliki makna yang sama. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.